Saya Serina Rahma Firyani dan Tommy Mahendra ingin menjelaskan tentang PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 68 pengukuran nilai wajar. International Accounting Standard Board atau IASB mengeluarkan IFRS 13 Fair Value Measurement untuk meningkatkan konsistensi dan kejelasan terhadap definisi nilai wajar dan pengukurannya yang telah berlaku efektif 1 Januari 2013. Indonesia telah mengadopsi standar tersebut ke dalam PSAK 68 yang berlaku sejak 1 Januari 2015. Tujuan dari standar ini adalah, yang pertama, mendefinisikan nilai wajar fair value. Yang kedua, menetapkan dalam suatu pernyataan kerangka pengukuran nilai wajar. Yang ketiga, mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar yang terdapat pada PSAK 68.201. Baiklah, lanjut ke slide selanjutnya. Ruang lingkup PSAK 68. Pernyataan ini diterapkan ketika pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran atau pengungkapan mengenai nilai yang wajar dan pengukuran seperti nilai wajar telah dikurangi biaya untuk menjual, fair value less cost to sell, berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran tersebut, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 06 dan 07. Baiklah, lanjut ke slide selanjutnya. Pengukuran nilai wajar. Di sini kita harus mendefinisikan dahulu apa itu nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima atas penjualan suatu aset atau pembayaran untuk mengalihkan atau mentransfer suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran atau yang terdapat pada PSAK 68 paragraf 9. Sedangkan dalam aset atau liabilitas, pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Ketika mengukur nilai wajar, harus memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas atau pada tanggal pengukuran. Karakter yang dimaksud adalah yang pertama, kondisi dan lokasi aset. Yang kedua, pembatasan jika ada atas penjualan atau penggunaan aset terdapat pada PSAK 68 paragraf 11. Selanjutnya, nilai wajar menurut harga. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pada pasar saat ini. Disebut juga dengan harga keluaran. Jadi, harga keluaran itu adalah harga transaksi atau harga masukan atau entry price sama dengan nilai wajar atau harga keluaran atau exit price. Kecuali transaksi terjadi di pasar yang berbeda. Yang kedua, transaksi untuk unit akun yang berbeda. Yang ketiga, penjualan dalam kondisi keterpaksaan. Yang keempat, transaksi antara pihak yang berelasi. Nah, di dalam PSAK 68 itu ada hierarki nilai wajar. Nah, hierarki nilai wajarnya itu dia ada input levelnya itu ada 3. Nah, yang pertama itu input level 1 adalah harga konstansian atau harga penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Yang kedua, input level kedua adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung atau tidak langsung. Dan yang terakhir, input level 3 ialah input yang tidak diobservasi untuk aset atau liabilitas. Nah, selanjutnya ialah di dalam penerapan aset non-keuangan itu ada penggunaan tertinggi dan terbaik. Nah, pengukuran nilai wajar aset non-keuangan itu memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Nah, dalam penggunaan tertinggi dan terbaik aset non-keuangan, dia itu memperhitungkan penggunaan aset
yang secara fisik dimungkinkan, secara hukum diizinkan, dan layak digunakan. Nah, dia tuh ada kriterianya. Kriterianya ialah satu, penggunaan yang secara fisik dimungkinkan. Nah, maksudnya tuh dia tuh memperhitungkan karakteristik fisik aset yang akan diperhitungkan pelaku pasar ketika menggunakan harga aset. Yang kedua, dia tuh penggunaan secara hukum diizinkan. Maksudnya tuh dia memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas penggunaan aset yang akan diperhitungkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset tersebut. Dan yang terakhir ketiga ialah penggunaan yang layak secara keuangan, dia tuh memperhitungkan apakah penggunaan aset yang secara fisik dimungkinkan dan secara hukum diizinkan, lalu dia tuh menghasilkan pendapatan, nah dari atau arus kas, nah yang memadai. Nah, untuk menghasilkan imbalan hasil investasi yang dibutuhkan pelaku pasar atau investasi tersebut, asetnya tuh digunakan dalam penggunaan tersebut. Nah, selanjutnya ialah pengungkapan. Nah, entitasnya itu mengungkapkan informasi yang membantu penggunaan laporan keuangan dalam penilaiannya. Nah, prinsip pengungkapan itu ada dua. Yang pertama, pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan liabilitas. Dan yang kedua, dia tuh menyajikan informasi kuantitatif dalam format tabel yang dianggap lebih baik, kecuali format lainnya tuh dirasakan lebih unggul. Nah, untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas itu dia mempertimbangkan seluruh hal. Nah, seluruh hal yang dimaksudnya itu yang pertama, dia ada level detailnya tuh. Nah, dia tuh dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan. Yang kedua, berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan. Yang ketiga, berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang keempat ialah apakah penggunaan laporan keuangan itu dia membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan. Selanjutnya ialah dampak penerapan PSAK 68. Nah, dia tuh ada 3 dampaknya tuh. Ada dari sisi perpajakan, ada dari sisi jasa penilai, dan yang terakhir ada dari sisi akuntan publik. Nah, yang pertama itu dari sisi perpajakan. Nah, dia tuh kaitan antara konsep nilai wajar dengan proses revaluasi dan pemahaman perpajakan atas konsep nilai wajar tersebut. Nah, yang kedua, jasa penilai. Persamaan persepsi dan pemahaman antara akuntan dan penilai, terutama dalam konteks penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangannya tuh. Nah, selain itu dia kesiapan penilaian sebagai profesi pendukung. Dan yang ketiga ialah akuntan publik. Dan itu pengungkapan konsep nilai wajar yang baru dan dampaknya terhadap informasi dalam laporan auditingnya. Nah, yang terakhir ialah Standar Penilaian Indonesia. PPAJP bersama MAPPI sedang melakukan proses revisi atas Standar Penilaian Indonesia atau SPI. Nah, dalam satu yang dibahasnya itu, SPI 201, Standar Penilai untuk Laporan Keuangan. Nah, dia itu memberikan peraturan bagi penilai dalam memberikan informasi terkait nilai wajar dalam konteks pelaporan keuangan. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.